Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada Salma untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Kita memulai pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Menurut agama dan keyakinan berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah di antara kalian ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Tidak ada, Bu. Oke, adapun materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu interaksi antar ruang, distribusi potensi wilayah-wilayah negara ASEAN. Potensi dasar 3.1 menelaah interaksi antar ruang di Indonesia, negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan, perubahan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap kelangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kompetensi dasar 4.1 menyajikan hasil analisis antar ruang di Indonesia, negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan, perubahan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap kelangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pelajaran menjelaskan faktor penghambat dan faktor pendorong dari kerjasama antar negara ASEAN. Yang kedua, membuat peta konsep tentang distribusi negara ASEAN. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Nah, interaksi ini terjadi karena setiap negara tentu memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing yang tentunya satu dengan yang lain berbeda keunggulan dan kekurangannya. Inilah faktor yang pertama, yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Tentunya kalian tahu ya apa saja sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, salah satunya adalah batu bara. Sehingga dengan adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam ini mendorong negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara melakukan kerjasama. Misalkan Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Lalu faktor pendorong interaksi yang kedua adalah adanya kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Inilah faktor pendorong yang kedua, yaitu kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Selain pendorong, tentunya ada faktor penghambatnya. Apa saja ya faktor yang menghambat terjadinya interaksi antar negara-negara di kawasan ASEAN? Ayo, sebelum dijelaskan, ada yang bisa menyebutkan? Ya, yang pertama di sini adalah perbedaan ideologi. Tentunya sahabat semua tahu ya apa ideologi negara kita? Ya, kamu benar lagi nih, yaitu Pancasila. Faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Jadi jarang ditemukan kerjasama tidak terjadi karena perbedaan ideologi, karena kerjasama itu menguntungkan ya. Lalu faktor penghambat yang berikutnya apalagi?
Ya, yang kedua adalah konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara tentunya sahabat semua pasti mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Mudah-mudahan di negara-negara ASEAN jangan terjadi perang ya, karena perang itu banyak merugikan negara. Lalu faktor yang berikutnya apa? Ya, adapun faktor yang ketiga adalah kebijakan protektif. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian dari negara lain. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negeri. Dampak kebijakan ini juga mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat terjadinya kerjasama di antara negara-negara. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Ibu tayangkan apa yang bisa kalian jelaskan dari video tersebut. Faktor pendorongnya yaitu adanya persamaan dan perbedaan letak geografis di mana negara ASEAN membentuk suatu kerjasama untuk menjaga kestabilitasan dan keamanan negara-negaranya. Saya, Bu. Faktor penghambat yaitu kebijakan protektif di mana tidak menerima impor dari negara lain. Kalian membuat peta konsep tentang pendistribusian negara ASEAN. Kalian sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan Ananda Salma menjelaskan peta konsep tersebut. Saya akan menjelaskan peta konsep tentang interaksi antar negara-negara ASEAN, di mana yang pertama ada faktor yang mempengaruhi, di mana ada faktor alam, faktor ilmu pengetahuan, faktor ekonomi, dan faktor konversi lahanan. Yang di mana kedua kondisi fisik dan non fisik seperti pada bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Lalu interaksi antar negara-negara ASEAN serta anggota-anggotanya. Dan terjadilah suatu perubahan dan interaksi keuangan antar negara-negara ASEAN. Dan muncullah kerjasama ASEAN pada bidang ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Kita pada pagi hari ini terima kasih kepada Ananda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.